Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ramadhani. Hari ini kita akan belajar mengenai web design. Apa itu web design? Mengenai desain visual yang diterapkan kepada media digital yaitu website, desain yang ditunjukkan untuk pengembangan dan styling informasi di internet untuk menyediakan fitur konsumen high-end dan memberikan kualitas estetika. Kemudian, mengapa web design itu penting? Web design digunakan sebagai salah satu media komunikasi di mana memang bertujuan untuk membuat atau menyampaikan informasi secara cepat dan real time. Kemudian yaitu fungsi web design. Yang pertama ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi pada suatu web yang bersifat dinamis pasti harus memenuhi fungsi komunikasi supaya pada suatu web dinamis harus mampu untuk menjadi pelayan dari pengunjung website. Layaknya seorang pelayan, maka web harus memberikan komunikasi yang mudah dimengerti oleh pengunjung. Yang kedua, ada fungsi informasi. Fungsi informasi memberikan grafik ataupun gambar-gambar yang mendukung informasi yang disampaikan pun perlu diberikan guna memberikan pertimbangan positif ke pengunjung website, sehingga pengunjung mendapatkan bayangan mengenai apa yang akan disajikan pada web tersebut. Yang ketiga ada fungsi entertainment. Fungsi entertainment yaitu pada desain suatu web harus memberikan rasa nyaman ketika mengunjungi web tersebut. Salah satunya adalah memberikan desain hiburan kepada pengunjung. Hiburan yang dimaksud adalah hiburan yang masih dalam konteks web yang dibuat, seperti memberikan animasi-animasi yang terkait dengan website, memberikan slider gambar pada website, animasi saat loading web, background dinamis, dan lain sebagainya, serta apabila terdapat multimedia yang mendukung web. Kemudian ada elemen penting web design. Yang pertama ada layout. Layout adalah situs web hendaklah mempertimbangkan letak penyusunan elemen-elemen desain yang memudahkan pembaca untuk mencerna aliran informasi. Yang kedua ada white space. White space berguna untuk membantu mata manusia mengorganisasi data. Yang ketiga ada jenis huruf. Jenis huruf, prinsip memilih huruf untuk web atau web font agar berbeda dengan ketika memilih huruf untuk materi cetak seperti brosur, pamflet, buku, atau materi cetak lainnya. Yang keempat ada pilihan warna. Pilihan warna pada situs web bukan kanvas berisi lukisan abstrak ketika sedang menyampaikan informasi kepada pembaca, bukan sedang mendistraksi mata mereka. Yang kelima ada kualitas image. Kualitas image harus mempertimbangkan aspek-aspek visual untuk memikat pembaca. Yang keenam ada navigasi. Navigasi ibarat jenah atau petunjuk jalan yang memudahkan pembaca untuk mencari kategori konten atau produk apapun yang mereka inginkan. Yang ketujuh ada tombol search. Tombol search tidak ada yang lebih menyebalkan selain ketika berkunjung ke sebuah situs web dan tidak menemukan tombol search, maka pada web dimungkinkan untuk memunculkan tombol search. Yang kedelapan ada laman kontak. Laman kontak adalah pembaca dan klien tentu harus tahu apakah situs web yang mereka kunjungi benar-benar
dikelola oleh perusahaan atau orang asli, yaitu bukan fiktif. Yang kesembilan ada footer. Footer bisa saja berisi pengulangan informasi dengan catatan informasi tersebut memang krusial. Yang ke-10 yaitu terakhir adalah kualitas konten. Kualitas konten yaitu seperti ibaratnya sebuah website adalah raja. Jika konten yang Anda terangkan tidak terlalu bagus, itu akan membuat website Anda terlihat berantakan. Kemudian, skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi web designer? Yang pertama ada visual design. Seorang web designer harus memiliki pemahaman tentang visual design. Visual design adalah tampilan website atau aplikasi yang dapat meningkatkan user experience. Elemen dari visual ini diantaranya adalah efek ilustrasi, tipografi, layout, warna, dan usability. Yang kedua ada user experience. Selain mengetahui bagaimana membuat tampilan menarik, seorang web designer juga harus memahami user experience atau UX. UX design merupakan proses perancangan produk dengan menggunakan perspektif pengguna. Yang ketiga ada pemahaman HTML. HTML diibaratkan seorang web designer tidak hanya harus memiliki kemampuan desain, tetapi juga harus memiliki pemahaman tentang HTML dan CSS. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah struktur halaman web atau aplikasi. HTML memiliki elemen yang digunakan web design untuk mengupload konten paragraf, link gambar, video, tabel, dan lain-lain ke dalam halaman web. Selanjutnya ada pemahaman CSS. Pemahaman CSS adalah bahasa pemrograman yang berfungsi mengatur seluruh tampilan website sehingga tampak lebih menarik. Dengan CSS, web designer bisa mengatur warna teks, font, ukuran kolom, spasi antar paragraf, dan jenis background yang diinginkan. Tidak hanya itu, bahkan menambah layout dan efek yang diperlukan. Kemudian ada pemahaman SEO. SEO yaitu dengan membuat website dengan tampilan yang mudah digunakan dan user friendly. Optimasi kecepatan web design mengisi web design dengan konteks yang SEO friendly dan link building. Yang keempat adalah mampu dalam kemampuan komunikasi. Yang kelima ada time management, dan yang keenam ada business and client management. Seorang web designer juga harus bisa mengelola bisnis dan klien, terlebih jika ia web designer freelance. Anda tentu juga harus mampu mengatur proyek klien Anda, mulai dari mengatur cash flow, backlog, dan goal project. Kemampuan manajemen ini sangat penting agar dapat memastikan bahwa setiap proses dan proyek web design berjalan dengan baik. Hal ini dapat meminimalkan adanya komplain atau keluhan dari klien. Baik, cukup sekian video pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau PowerPoint ini sendiri, saya Putri Ramandhani memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.